Hai teman-teman, kenalin, aku Herdi dari Social Buzz. Kali ini kita bakal ngobrol bareng Nairi Naket, seorang penulis, ilustrator buku anak, dan sekarang mulai merambah ke dunia podcaster. Doi udah ilustrasi beberapa buku kayak Kacamata Onde, Sapar di Waktu Itu, Sinjliteng, buku dalam bahasa Jawa, buku seri Adab Rasulullah, dan kumpulan cerpen menghardik gerimis karya Sapardi Djoko Damono, sama ilustrator sekaligus penulis buku dari yang Kemendikbud yang berjudul Hana Lapar dan Ada Apa Sih, dan beberapa karya doi yang masih banyak lagi. Mari kita sapa dulu nih. Hai Nay, apa kabar? Sehat-sehat nih, kamu gimana? Alhamdulillah sehat. Masa pandemi ini gini saling jaga kesehatan ya, semoga tetap sehat dan nggak terkena penyakit. Amin. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Mbak Nay, bisa diceritain dulu backgroundnya. Oke. Halo teman-teman, aku Nay, sekarang tinggal di Solo sebagai ilustrator buku anak. Selain itu, aku juga menulis, mengelola toko buku kalangan di Instagram, juga mengelola sebuah podcast asisten kamar tangga sama teman saya. Oke, ini kita mau bahas tentang ilustrator nih. Nah, sejak kapan sih mulai menggeluti ilustrasi? Kalau ilustrasi doang, udah lama sih. Sejak SMA saya sudah mengilustrasi. Oh ya, untuk spesialisnya kan ilustrasi buku anak. Kenapa lebih milih buku anak? Kan banyak nih ilustrasi yang lain kayak ilustrasi kaos mungkin atau ilustrasi digital yang lain. Iya sih. Ya, ini karena aku juga senang sama buku-buku dan buku anak adalah salah satu buku yang paling aku sukai. Jadi waktu aku awal-awal menggambar dan mengilustrasi buku, aku jadi ingin fokus ke buku anak. Meskipun aku juga mengerjakan ilustrasi-ilustrasi untuk buku-buku yang lain. Cuma emang lebih banyak di buku anak aja sih. Buku pertama apa nih yang pernah diilustrasiin? Wah, itu udah lama banget. Judulnya Wangi dari Rumah Mbah Surti. Itu buku hasil dari buat lomba sebenarnya, gerakan literasi nasional yang diadakan Kemendikbud. Nah, itu juga semacam debut pertamaku sebagai ilustrator buku anak. Anggaplah gitu ya. Meskipun sebenarnya kemarin bantuin ini sih temanku. Itu tahun 2017. 2017. Oh ya, terus tantangannya buat gambar ilustrasi buku anak nih gimana? Ada beda nggak sama ilustrasi buku-buku atau ilustrasi yang lain gitu? Ini tantangan secara apa nih Mas Herdi? Secara finansial atau apa aja visual? Mungkin finansial atau dari visualnya gimana? Kalau visual sih jelas beda ya buku anak dengan ilustrasi buku-buku yang lain, karena di buku anak kita pasti juga butuh tahu bagaimana anak-anak itu harus digambarkan, juga gimana sih anak-anak melihat benda-benda di sekitarnya atau latar di sekitarnya, dan kita harus menggambar dengan cara itu kalau untuk buku anak. Nah, sedangkan kalau untuk ilustrasi yang lain, misalnya kalau aku gambar untuk cover buku, aku nggak perlu harus memikirkan sudut pandang anak di situ, karena yang buku itu memang bukan buat anak-anak gitu. Itu sih. Jadi perlu pelajarin kayak psikologi anak juga ya? Iya dong, itu harus sebenarnya. Kalau selama pandemi ini gimana? Apa pengaruh dari segi finansial atau gimana? Kayak orderan gimana? Ya pasti gitu ya, tapi dari anggaplah industri buku anak yang meskipun belum mapan di Indonesia, selama pandemi juga ini sih, harga yang ditentukan oleh penerbit, ini kalau kita ngomongin penerbit mayor ya, oleh penerbit itu juga turun dari harga yang sebelum pandemi. Nah, padahal harga yang sebelum pandemi itu pun menurut
menurutku juga belum layak banget gitu loh untuk para ilustrator, khususnya buku anak. Terus biasanya cara nge-monetize nih gimana dari penghasilan jadi ilustratornya, apa cuman dari penerbit aja, atau pernah nggak sih kayak order dari online order, atau gimana, atau dari teman atau gimana gitu monetize finansialnya? Iya dong, selain dari penerbit juga ini ada dari teman dan dari banyak hal. Cuma kalau emang mau bikin akun-akun di marketplace kayak Fiverr, terus kalau aku sendiri emang belum banyak di situ karena sejauh ini masih nerima pesanan dari teman-teman, juga kerjaan datang dari penerbit. Masih banyak kerjaan dari penerbit ya? Saya amini saja Bapak Erdian. Biasanya satu ilustrasi atau satu buku tuh butuh pengerjaan berapa lama? Idealnya sih sebuah buku anak 24 halaman itu minimal 3 bulan. Idealnya 3 ya. bulan. Minimal. Tapi kalau penerbit Indonesia itu maunya 2 minggu jadi ya. 3 minggu, 2 minggu. Kejar deadline itu. Nah iya, kan penerbit sini senangnya kayak gitu. Terus buku yang paling susah buat digarap selama ini yang mana menurut Mas? Wah, yang mana ya? Sebenarnya semua buku tuh nggak sama setara susah dan senangnya, karena tiap buku punya pendekatan yang beda untuk digarap. Dan semua pasti ada inilah, ada susah-susahnya. Kalau dari inspirasinya biasanya dari kita dengerin dari penulisnya langsung atau sorry Bun. Untuk inspirasinya biasanya dari mana aja, atau ini ngobrol bareng penulisnya langsung, atau kita dikasih konsep sendiri gitu biasanya? Kalau inspirasi gambar buku atau buku yang udah ditentuin, atau secara umum? Secara umum sih. Kalau secara umum sih bisa datang dari mana aja ya. Kalau buat ngilustrasi buku anak pasti aku harus membiasakan diri buat baca buku-buku anak yang bagus. Terus lihat secara visual gimana penggarapannya. Kalau gimana nggarap buku yang emang udah jadi proyek sama penulis tertentu, pasti akan ada obrolan sama penulis. Terus biasanya mereka waktu ngirim naskah juga udah ada semacam deskripsi ilustrasi. Nah nanti tinggal ini sih, aku ngobrol lebih lanjut. Terus apa yang bisa aku lakukan untuk melengkapi itu. Gitu. Jadi biasanya kalau emang udah dari penulis langsung tinggal visualisasinya ya berarti? Iya dan tidak. Soalnya emang cara mikirnya penulis sama ilustrator tuh sering beda gitu. Iya, jadi bayangan teman-teman penulis itu beda gitu secara visual sama bayangan teman-teman ilustrator. Jadi itu akhirnya harus tetap diobrolin lagi. Oh, paling saya sangat sedikit aja. Kalau menurut Nay nih, gimana sih nanggapin persepsi beda pengertian visualisasinya itu? Misal menurut ilustrator kan visualisasi gini, artinya gini, tapi dari segi pembaca kan biasanya beda pengertian. Ini sih, kalau masalah, aku sih jarang menemui masalah semacam itu, karena biasanya pembaca sih nggak punya masalah semacam itu, kecuali memang ada ilustrasi-ilustrasi yang bisa jadi sangat bermasalah. Tuh. Nah, cuma biasanya, soalnya sebelum buku itu tercetak dan sampai ke pembaca,
pasti sudah melalui obrolan dengan penulis, dengan penerbit, dan sudah melalui proses yang ketat. Panjang ya. Paling nggak dari dalam kita memastikan kalau itu nggak akan bermasalah. Gitu. Kan tadi sering dikejar deadline nih. Nah, gimana buat nanganin kerjaannya itu? Biasalah pekerja-pekerja kreatif biasanya dikejar deadline gitu. Iya, itu juga jadi masalah yang agak belum terpecahkan sebenarnya olehku. Tapi emang manajemen waktu itu sangat penting. Bagaimana kan banyak orang yang berpikir kalau freelancer, pekerja bebas itu bisa bekerja kapan aja dan sepanjang hari. Nah, apalagi mungkin kamu juga mengalami ya, karena kamu juga banyak kerja di rumah, jadi pas weekend juga masih harus pegang kerjaan. Nah, aku pikir ya kita harus punya jam kerja. Memang harus punya jam kerja. Kalau enggak, kita akan merasa aman. Nanti bisa dikerjakan lah pas malam-malam atau begadang gitu-gitu. Nah, tapi kalau kita nggak punya pengaturan waktu yang bagus, kita sendiri yang bakal remuk. Bener banget sih. Jadi walaupun kita kerja di rumah tetap harus punya jam kerja sih. Iya dong. Jadi jam segini kerja, terus di luar jam kerja harusnya udah nggak pegang kerjaan lagi gitu ya. Untuk manajemen waktunya. Mungkin untuk selama ini hal yang paling berkesan jadi ilustrator tuh ada nggak hal yang paling berkesan? Kalau yang paling berkesan sih biasanya kalau buatku tuh malah ini waktu ada teman-teman pembaca yang memberi komentar yang menyenangkan gitu soal buku yang aku garap sama teman penulis. Bisa jadi bukunya jadi menyenangkan, terus dia jadi bisa nginget gambarku. Itu adalah saat-saat yang selalu berkesan dan bikin aku ini sih memberiku semangat kalau lagi nggak semangat. Jadi sparking system ya? Nah, begitu. Kalau ini hal yang nyebelin atau yang lucu gitu? Nyebelin sih banyak. Deadline. Ini sih deadline selalu menyebalkan. Terus ya sebenarnya mungkin ini sih, kalau deadline kan udah risiko kita bareng-bareng ya. Sudah risiko sebagai pekerja. Cuma yang selalu nggak mudah diatasi itu obrolan dengan teman-teman yang menanyakan, dengan teman-teman yang belum terbiasa dengan ini ya, anggaplah semacam industri perbukuan. Terus dan mereka biasanya kan tetap kalau pengen ada temen yang datang, aku baru pemula nih, terus nanya harga, terus ketika aku mengajukan harga yang standar, dia menganggap itu terlalu nah soal harga, ada teman yang datang dan dia mengaku pemula, terus ketika aku sodorkan harga yang memang itu sebenarnya itu normal aja, dia menganggap itu terlalu mahal. Dan sering juga aku tidak menutup kemungkinan untuk obrolan ya, jadi aku nggak pernah mematok harga yang pasti banget. Kalau memang pekerjaan itu worth it dan value-nya itu nggak cuma satu hal, aku bisa bekerja sama gitu. Tapi kadang-kadang juga ada teman-teman yang nggak masuk akal gitu loh.
Terus komentar-komentar seperti ini, gambar kalau kamu bisa cepet lah gitu-gitu. Nah, kalau ngutip dari hasil obrolan Illustrator Festival kemarin itu, ya yang berhak bilang gampang atau bisa cepet atau enggak kan ilustrator gitu, karena dia yang paling tahu nih kerjaan ini gimana, kesulitan apa yang mungkin dihadapi gitu saat garap itu. Kalau untuk CAS itu mungkin sama sih ya, jadi untuk industri kreatif, jadi mungkin nggak cuma di ilustrasi aja, bisa di web programming juga bisa sih kayak gitu. Jadi nah ya semacam itulah, kayak cuman gini doang loh gitu. Iya. Besok paling juga selesai, jadi ya gitu. Itu industri di Indonesianya yang belum terlalu mengerti untuk itu sih mungkin ya. Nah iya, makanya banyak juga sekarang ilustrator yang dia emang fokus pasarnya nggak di sini lagi gitu. Ada teman-teman yang mencari jalur agensi, kan banyak sekarang agensi ilustrasi yang bekerja sama dengan ilustrator di seluruh belahan dunia kayak gitu. Terus platform-platform semacam Fiverr gitu-gitu, meskipun dalam beberapa hal juga punya risiko tertentu, itu juga mulai banyak digunakan. Soalnya kalau kita memang bertumpu sama apa yang ada di Indonesia, secara finansial nih ya, emang masih sulit gitu. Kita nggak bisa cuma mengandalkan apa yang ada di sini. Bisa juga sih pakai Sosiabas buat jualan jasanya. Aha, betul. Saya juga sudah punya profil di Sosiabas. Nyambung dari yang tadi nih, jadi udah sering juga nih ditawar murah gitu ya. Ada nggak sih yang proyek yang say thank you doang? Gimana ya, aku kadang kalau aku menerima proyek yang tidak ada nominalnya, aku pasti tahu pastilah apa yang aku dapat itu memang bukan itu gitu. Dan ketika aku menyetujuinya memang bukan itu yang aku cari. Dan dalam beberapa hal sih itu nggak masalah ya, karena beberapa proyek emang aku kerjakan karena kesenanganku dengan teman-teman itu, dan proyek itu memang bukan ditujukan untuk komersialisasi gitu. Cuma kalau emang sejak awal dia tujuannya nggak itu, nah itu yang jarang aku terima sih. Itu ya, apa namanya, lebih ke lain daripada cuma sekedar nominal ya. Ya tetap sih, menurutku itu tetap ada gitu. Kalau kita cuma mempertimbangkan nominal, pasti akan ada banyak hal yang hilang. Apalagi buku kan bisa kita bilang produk kebudayaan yang nggak cuma memuat nominal sebagai transaksi pembelian, kita juga memiliki dan mendapatkan hal-hal lain dari buku. Setahu aku nih pernah bikin ilustrasinya Pak Sapardi Djoko Darmono almarhum. Itu gimana sih ceritanya bisa sampai bikin ilustrasi buku Maestro Puisi itu? Itu aku ngerjain sampul buku beliau untuk kumpulan cerpen Menghardik Dreams. Waktu itu editor Gramedia menghubungiku lewat email, terus dia menawarkan apakah aku mau membuatkan cover buku untuk buku Pak Sapardi. Nah, jadi aku menerimanya, terus obrolan dengan Pak Sapardi akhirnya berlanjut. Cukup berkesan lah ya itu. Iya, itu salah satu yang paling berkesan sebenarnya. Oh ya, kalau aku juga nih udah pernah sampai Bologna Children Book Fair ya. Wah, itu gimana ceritanya tuh bisa sampai International Children Book Fair?
Itu sebenarnya acara yang tahun lalu Bologna Children Book Fair itu menawarkan semacam ini ya, review portofolio kecil pada 240 ilustrator dari manapun. Nah, jadi siapapun yang dia daftarnya cepat dan ketika masih ada slot, dia bisa ikut. Nah, waktu itu aku cepet-cepet daftar dan dapat kesempatan untuk dapat ulasan portfolioku. Waktu itu aku sama ini salah satu editor dia juga kritikus, dia dari Iran, Sahar Tahradeh namanya. Gitu ceritanya. Udah banyak nih pencapaian-pencapaian yang udah dicapai. Nah, untuk kedepannya pengen capai apa lagi sih yang terdekat nih? Aku sedang menyelesaikan sebuah bukuku. Mau mulai tahun ini semoga selesai. Dan itu aja. Kalau pencapaian-pencapaian tertentu itu nggak ada. Ya paling aku cuma berharap aku lebih bisa menikmati prosesku belajar mengilustrasi buku anak. Mau ke sedikit teknis mungkin untuk tools ya biasanya yang dipakai apa aja? Selama ini aku masih paling banyak menggunakan cat air di atas air ya berarti. Terus kadang juga pakai tinta, pensil warna, tapi paling banyak emang cat air. Itu di scan. Nanti di scan, terus aku edit di Photoshop. Kalau butuh edit sedikit, ya aku touch up dengan Photoshop. Oke, berarti intinya ilustrasi tangan dulu, terus di finishing di Photoshop ya? Nggak coba pakai apa namanya sketchbook gitu, sketch buat yang langsung diletak. Oh ini tab. Okay. Belum sih. Aku belum banyak mengerjakan ilustrasi full digital. Mungkin harapan ke depan untuk industri ilustrasi atau harapan ke depan untuk Nay? Kalau mungkin lebih kalau secara industrial, ya aku harap dengan semakin banyaknya ilustrator, nggak cuma ilustrator buku anak ya, yang sadar akan standar di industri yang kita butuhkan buat mencapai nggak cuma kemapanan estetik ya, tapi juga kemapanan finansial. Aku harap semakin banyak yang acara dan ilustrator yang sadar soal itu, perlahan-lahan juga di Indonesia ini bisa mencapai semacam ekosistem yang mapan juga gitu untuk para pekerja kreatif, nggak cuma ilustrator ya. Kalau makin banyak ilustrator atau para pekerja kreatif yang nggak memilih bekerja untuk di industri luar negeri, ini juga akan berpengaruh ke kualitas produk budaya kita secara keseluruhan. Dan sayang banget kalau misalnya ya di industri buku anak nih, anak-anak nggak mudah gitu ketemu ilustrasi yang bagus, yang menyenangkan dan menumbuhkan imajinasi mereka. Jadi malah ilustrator yang bagus-bagus pada lari ke luar negeri ya karena ekosistemnya belum siap. Nah itu ya tetap masih ada juga dan banyak ilustrator yang bekerja di sini.
Tapi biasanya lebih banyak itu juga karena value yang ditawarkan itu yang lebih menarik itu bukan nominalnya, biasanya kayak gitu. Kalau di sini ya. Bagus ya. Terakhir nih, mungkin ada tips dan trik untuk yang pengen jadi ilustrator pemula nih dari gimana ya? Tips dan trik. Aku tidak punya tips dan trik, tapi boleh juga kalau teman-teman pengen jadi ilustrator. Pertama-tama selain latihan menggambar itu perlu, tapi juga latihan menggambar dengan kesadaran. Jadi teman-teman tahu pasti nih pengen jadi ilustrator yang seperti apa, begitu. Nah, juga mengelilingi diri dengan hal-hal yang ingin diciptakan oleh teman-teman. Banyak-banyak melihat ilustrasi-ilustrasi yang bagus. Terus misalnya teman-teman pengen jadi ilustrator buku anak, biasa melihat buku-buku anak yang bagus. Semakin mata kita terbiasa melihat hal seperti itu, kita juga pasti terpengaruh lah oleh itu, dan juga mencari metode belajar yang paling pas lah buat teman-teman. Jadi practice to make perfect, but we have to practice with consciousness. Soalnya kalau misalnya gambar-gambar terus tapi kita nggak sadar kita lagi ngapain sih, apa sih yang pengen aku capai dari ini, ya tetap aja ya mungkin dalam beberapa sisi kita sampai di situ, tapi ya gitulah, pasti ada hal-hal yang jadi selain perlu kurang. Belajar, perlu ngelilingin dengan hal-hal yang pengen kita kerjain, sama belajar dengan kesadaran ya, yang penting itu. Iya, belajar dengan benar banget sih. Ada satu video yang bagus di YouTube membahas soal belajar dengan kesadaran itu. Itu channelnya Stan Prokopenko namanya. Stan Prokopenko. Proko nama channelnya. Oke. Menarik. Banyak hal yang bisa kita ambil dari Nairi Naked nih. Mungkin last word. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Nairi Naked. Mungkin sekian buat sesi kali ini. Semoga banyak hal yang bisa kita ambil. Bye.